Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Tia Ari. Kali ini aku akan membagikan cara ya guys yang masih seputar YouTube. Nah, kali ini aku akan membagikan cara apa aja sih yang harus kita lakukan setelah channel kita itu dimonetisasi. Nah, jadi buat kalian nih yang channelnya udah dimonetisasi guys, nah simak caranya ya, apa aja yang perlu kalian lakukan. Tapi sebelumnya, agar channel ini berkembang guys, kalian jangan lupa harus subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Like, comment, share, and bunyikan loncengnya, oke? Agar kalian bisa mengikuti video-video aku yang selanjutnya. Simak caranya, oke? Seperti yang udah aku bilang tadi ya guys ya, aku akan memberikan beberapa cara ya, atau beberapa tahapan apa yang harus kita lakukan setelah channel kita itu dimonetisasi. Nah, apa aja yang harus kalian lakukan setelah channel kalian itu dimonetisasi? Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan, yaitu pertama, tentunya setelah channel kalian itu dimonetisasi, kalian harus yang namanya mengaktifkan menu monetisasi, yaitu mengaktifkan logo dolar guys ya. Jadi logo dolar ya, saat channel kalian itu dimonetisasi, logonya itu biasanya masih berwarna yang namanya berwarna abu-abu guys. Nah, gimana caranya untuk mengaktifkan logo dolar tersebut ya menjadi berwarna hijau? Nah, simak caranya ada di video aku terdahulu ya guys ya. Kalian bisa cari aja ya, di situ ada caranya untuk mengaktifkan logo dolar agar berwarna hijau. Oke. Nah, kenapa kita harus mengaktifkan logo tersebut menjadi berwarna hijau guys? Karena jika tidak berwarna hijau, maka iklan kalian pada video kalian itu tidak akan muncul. Nah, itu sebabnya kalian harus yang namanya mengaktifkan icon dolarnya ya, agar berwarna hijau. Oke, nah itu tadi yang pertama. Kemudian tahapan selanjutnya apa aja? Tahapan selanjutnya yaitu kalian pasti akan mendapatkan email dari pihak YouTube untuk kita bisa atau kita melakukan yang namanya verifikasi identitas. Nah, verifikasi identitas ini kalian harus melakukannya, karena kalian harus mengirim data kalian ya, sesuai dengan identitas yang kalian miliki. Entah itu berupa KTP, entah itu berupa SIM, ataupun paspor. Nah, itu kalian harus kirim sesuai dengan identitas kalian masing-masing guys, ke pihak Essence. Karena apa? Kalau kita tidak mengirimkan yang namanya verifikasi identitas, maka nantinya pendapatan kalian itu tidak akan dikirimkan oleh pihak YouTube. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalian harus melakukan yang namanya verifikasi identitas. Jadi kalian bisa pilih ya, ada 3 pilihan yang kalian bisa lakukan. Kalian bisa mengirim identitas itu berupa KTP, ataupun SIM, ataupun berupa paspor. Kebetulan video aku ya, tutorial aku yang terdahulu itu aku mengirimkan verifikasi identitas itu ya berupa SIM guys, jadi memakai SIM juga, tidak memakai KTP dan tidak juga memakai paspor. Tapi kalian bisa pilih tuh mana aja yang harus kalian pakai, terserah kalian ya guys ya. Yang penting di sini ya, identitas kalian itu harus jelas ya, sesuai ya. Kemudian fotonya juga tidak buram. Oke, itu yang terpenting. Oke. Dan saat kalian melakukan verifikasi identitas ini, saat kalian memoto identitas kalian ya, kartu identitas kalian itu tidak buram, satu, kemudian tidak ada kilauan cahaya dari blitz kamera kalian. Oke, itu yang terpenting. Dan juga kalian harus menunjukkan sudut-sudut dari kartu identitas kalian. Jadi tidak boleh kalian, misalkan kalian foto kemudian kalian crop ya, itu harus tetap terlihat ujung-ujungnya. Seperti itu ya guys ya. Nah, oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apalagi Kak? Ada lagi, yaitu verifikasi pembayaran atau verifikasi metode pembayaran. Nah, di sini kalian harus benar-benar melakukannya guys. Kalau tidak, maka
yang namanya pendapatan kalian itu tidak akan masuk ke dalam rekening kalian. Nah, kenapa? Karena kalau kalian tidak melakukan ini, pasti pendapatan kalian itu akan istilahnya dihentikan dulu ya oleh pihak Essence, tidak dikirim. Nah, jadi kalian harus benar-benar melakukan yang namanya verifikasi pembayaran atau metode pembayaran. Nah, verifikasi pembayaran dan metode pembayaran ini pasti nanti kalian akan mendapatkan email juga dari pihak YouTube untuk segera melakukan verifikasi pembayaran atau metode pembayaran ini, guys. Nah, verifikasi metode pembayaran ini ya guys ya, biasanya kita lakukan setelah dolar kita itu mencapai atau pendapatan kita itu mencapai $10. Nah, seperti itu ya. Waktu aku itu dulu masih $10. Nggak tahu sekarang. Katanya sih ada yang bilang sampai menunggu batas ambang pembayaran. Ada yang seperti itu. Baru muncul yang namanya metode pembayarannya. Tapi waktu aku dulu ya, itu aku sudah mencapai $10 atau kisaran 140.000 ya kalau dirupiahkan, itu udah muncul dan aku bisa melakukan yang namanya verifikasi metode pembayaran. Nah, kebetulan waktu itu aku melakukan itu ya guys ya, ada tutorialnya juga, kalian bisa lihat di video aku ya. Gimana sih caranya untuk melakukan verifikasi metode pembayaran, ada di sana ya, kalian bisa cari di koleksi video aku. Dan di sana ya, untuk melakukan verifikasi metode pembayaran kalian itu harus mengirimkan sesuai dengan nomor rekening ya, bank kalian, kemudian nomor rekeningnya harus jelas ya, harus bener ya, kalau enggak bakal salah, bakal pendapatan kalian itu bukannya masuk ke rekening kalian, tapi masuk ke rekening orang lain. Jadi kalian harus benar-benar menulisnya secara detail ya, secara benar ya. Kemudian kalian juga harus mengirimkan kalau nggak salah itu buku tabungan ya, sesuai dengan yang kalian kirimkan ya, datanya seperti itu guys. Nah, kemudian setelah kalian melakukan verifikasi pembayaran, nanti kalian akan diminta oleh pihak Essence ya. Kalian juga akan mendapatkan email dari pihak Essence untuk yang namanya melakukan verifikasi PIN. Nah, verifikasi PIN ini adalah verifikasi yang kalian lakukan untuk yang terakhir banget ya. Jadi dari ketiganya, penutupnya itu yaitu verifikasi PIN. Jadi yang pertama tadi kalian harus melakukan yang namanya mengaktifkan ya, jelas mengaktifkan icon dolar, kemudian kalian harus melakukan verifikasi identitas, kemudian kalian harus melakukan verifikasi pembayaran atau metode pembayaran, kemudian yang terakhir ya, penutupnya yaitu kalian harus melakukan verifikasi PIN. Nah, untuk verifikasi PIN ini biasanya kenapa sih kok banyak kendala? Nah, verifikasi PIN ini mereka ya, pihak Essence ya, itu mengirimkan sesuai dengan data kita yang waktu kita kirim pertama, yaitu pada saat kita verifikasi identitas. Jadi sesuai dengan data yang itu ya yang kalian kirim ya, sesuai misalkan kalian mengirimnya dengan menggunakan KTP ya. Nah, mereka mengirimnya ya sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP kalian tersebut. Jadi kalian harus benar-benar jelas ya, KTP-nya, alamatnya, kelurahan, misalnya kecamatannya, jalannya, kalian harus jelas, benar-benar jelas. Jadi agar si namanya surat ya, yang surat Google AdSense ini yang berisi PIN ini bisa datang tepat di rumah kalian, di alamat kalian. Nah, seperti itu guys. Nah, verifikasi PIN ini bisa dilakukan jika surat kita itu udah nyampai guys ya. Surat Google AdSense kita itu udah nyampai, dan surat Google itu kan isinya PIN. Jadi kita bisa melakukan verifikasi setelah kita mendapatkan yang namanya surat Google AdSense tersebut guys. Nah, kita baru bisa mengisikan yang namanya PIN tersebut. Banyak problem ya untuk surat Google AdSense itu, datanya biasanya terlambat. Nah, kalian bisa cek langsung ke kantor pos ya. Kalian harus rutin mencek ya setiap bulannya ke kantor pos untuk mencek tersebut, apakah surat tersebut sudah datang atau belum. Oke, jadi kita nggak boleh menunggu untuk surat Google AdSense itu, kita harus rajin mengecek. Nah, misalkan surat Google AdSense tersebut belum datang dalam waktu 1 bulan ya, aku punya solusinya. Kalian harus yang namanya request ulang Google AdSense ya, surat tersebut ya, request ulang PIN, istilahnya seperti itu. Aku punya tutorialnya, kalian bisa cek ya gimana caranya untuk request ulang
PIN ya, ada tutorialnya, kalian bisa lihat di video-video aku. Nah, kalian di sana harus melakukan yang namanya 3 kali request ulang PIN. Nah, tapi Kak, ada masalah lagi. Misalkan aku udah lakukan request PIN 3 kali, tapi surat aku tuh belum nyampe juga. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Nah, ini dia. Aku juga punya solusinya, guys ya. Jika surat kalian itu tidak datang ya dalam jangka waktu tersebut ya, 4 bulan ya. Jadi makanya aku terbilang jangan menunggu surat Google AdSense. Kalian bisa yang namanya melakukan verifikasi tanpa PIN atau tanpa surat Google AdSense. Nah itu dia, tapi kalian dengan syarat kalian harus yang namanya request ulang, melakukan request ulang PIN selama 3 kali atau 3 kali ya, 3 bulan ya, seperti itu. Sampai pada bulan yang terakhir yaitu mencapai 4 bulan baru kalian bisa melakukan yang namanya verifikasi tanpa PIN. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi itu tadi adalah tahapan-tahapan apa yang harus kalian lakukan setelah channel kalian itu dimonetisasi. Jadi banyak yang harus kalian lakukan ya, yang harus kalian lalui. Yang pertama kalian harus mengaktifkan icon dolarnya, kemudian verifikasi identitas ya, kemudian verifikasi pembayaran, kemudian yang terakhir yaitu verifikasi PIN. Nah itu tadi ya guys ya, jadi kalian harus melakukan tahapan-tahapan tersebut agar yang namanya channel kalian itu mendapatkan pendapatan dari pihak AdSense, dan agar pendapatan kalian itu bisa masuk ke yang namanya rekening kalian. Oke? Jika kalian tadi menyimak dari awal ya sampai akhir, pasti kalian bisa, dan apa aja yang harus kalian lakukan kalian bisa menyiapkan mulai dari sekarang ya guys ya. Semoga apa yang aku bagikan ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, thank you, and bye-bye.